Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nurrohna dari kelas 9C, absen 17. Di sini saya akan melakukan sebuah praktek, yaitu praktek penyembelihan. Oh iya, sebelumnya penyembelihan apa sih itu? Kalau belum tahu, ini dia pengertian. Menurut istilah, penyembelihan adalah mematikan hewan kurban dengan cara memutuskan saluran pernapasan dan saluran makanan, serta dua urat nadi yang terdapat di sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, sekarang sudah tahu kan pengertian dari penyembelihan itu apa? Sekarang kita lanjut ke syarat-syaratnya. Mau tahu apa aja? Yuk, ikutin terus. Syarat sah penyembelihan ada 4. Yang pertama, binatangnya masih dalam keadaan hidup dan termasuk binatang yang halal untuk dimakan. Dan yang kedua, penyembelihnya harus beragama Islam, sekurang-kurangnya sudah memayis, berakal sehat, tidak buta, dan dengan sengaja mengucapkan nama Allah. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban harus tajam, alias tidak boleh tumpul. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, harus dilakukan sampai urat nadi dan dua saluran utama hingga terputus di bagian kanan dan kiri leher hewan kurban. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui ada berapa jenis sih penyembelihan hewan kurban itu. Nah, penyembelihan hewan kurban ada 2 jenis. Yang pertama, dilakukan secara tradisional, yaitu dilakukan secara langsung menggunakan tangan tanpa menggunakan alat modern apapun itu. Yang kedua, penyembelihan secara mekanik, yang dilakukan dengan menggunakan mesin modern untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Selanjutnya, akan saya beritahu bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban secara tradisional. Langkah pertama yang disiapkan adalah lubang penampu darah. Langkah kedua, kita harus menyiapkan alat untuk memotong leher hewan kurban seperti pisau dan lain sebagainya. Langkah ketiga, kita harus membaringkan hewan kurban dengan posisi menghadap kiblat dan lambung hewan kurban berada di kiri bawah. Langkah yang keempat, letakkan leher hewan kurban di atas penambung darah yang telah disiapkan tadi. Langkah yang kelima atau yang terakhir adalah kaki hewan yang akan disembelih harus diikat atau dipegang dengan erat-erat dan kepalanya ditekan. Selanjutnya, saya akan beritahu apa saja sunah-sunah dalam menyembelih hewan kurban. Sunah yang pertama adalah membaca takbir dan sholawat sebanyak 3 kali saat menyembelih hewan kurban. Sunah yang kedua adalah menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat dan dalam posisi lambung berada di kiri bawah. Sunah yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang berada di kanan dan kiri leher hewan kurban. Sunah yang terakhir atau yang keempat adalah menyembelih dekat pangkal kepala hewan dan sebaiknya yang menyembelih adalah golongan laki-laki. Nah, setelah mengetahui apa saja sunah-sunahnya, pengertiannya, syarat sahnya, dan sekarang bagian terakhir untuk mengetahui apa saja makruh dalam menyembelih hewan kurban. Nah, berikut ini adalah makruh-makruh dalam menyembelih hewan kurban. Makruh yang pertama adalah menyembelih hewan kurban dengan alat yang tumpul atau tidak tajam. Karena jika kita menyembelih hewan kurban dengan alat yang tumpul, dapat menyakiti hewan kurban tersebut secara tidak langsung. Yang kedua adalah urat nadi bagian kanan dan kiri leher hewan kurban tidak terputus. Makruh yang terakhir adalah mematahkan leher hewan kurban dan mengulitinya sebelum hewan kurban tersebut belum dalam keadaan yang benar-benar mati. Sekian praktek penyembelihan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.